di Pokari, podcast Kamar Taris. Bersama aku Nanda, aku Sira, yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. So let's listen, watch, and enjoy. Di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang jurnalistik televisi, sebuah bidang yang mungkin cukup penting untuk mengirimkan informasi kepada publik. Dari perkembangan teknologi hingga tantangan yang akan dihadapi para jurnalis nantinya di lapangan, kita akan menggali berbagai aspek jurnalistik televisi yang memengaruhi cara kita menerima berita, gitu guys. Yang mungkin di episode kali ini kita nggak akan mungkin ngobrol berdua doang ya. Betul Tenanda, kita bakal ada seseorang ya. Ya mungkin kita munculin aja kali ya sekarang. 1, 2, 3. Wow! Halo Teh. Siapa nih? Siapa ya? Sebelum masuk ke obrolan, mending kita kenalan dulu aja kali ya. Oke, siap. Boleh. Jadi kenalin, aku Anissa Fatima Zahra, mahasiswa semester 3 Jurnalistik UIN Bandung. Nah, tapi teman-teman bisa sapa aku An ya. Halo Teh An. Halo Teteh. Ngomong-ngomong tentang jurnalistik nih Tean, katanya Iya. ada jargon ya jurnalistik. Ada dong pastinya. Jadi di jurusan aku ini kalau ada biasanya tuh presma, kalau nggak ada yang mandu tuh bilang jurnalistik, kita jawab doaing. Wih, keren juga. banget ya kedengarannya. Aing Emang banget tentu ya. seneng banget gitu. Ngomong-ngomong tentang nu aing, Persib juga nu aing. Oh, iya dong. Saha tuh. Aduh. Wih. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, Tean haus gak? Jujur haus, tapi ini aku lihat cuma 2. Aku kebagian gak sih ini? Kebagian Bentar dong, ya. tenang ya. Kebagian, Boleh oke. dong. Nih Tean. Wah, terima kasih banyak Sama-sama. nih ya. Pokari. Sebelum kita lanjut, kita minum aja dulu nggak sih? Boleh. Wah, Kita makasih cobain ya. Pokari. Segar nih. Iya nih kelihatannya seger Aduh, banget. lupa ininya. Tuh, segar banget ya. Segar banget ya. Iya. Oke, karena udah segar, Iya kita boleh. lanjut ke pertanyaan pertama ya. Oke. Ngomong-ngomong Gimana tuh? tentang jurnalistik TV nih, Tean. Iya. Jurnalistik TV itu apa sih, sama fungsi utamanya apa? Nah, jadi jurnalistik sendiri itu merupakan sebuah bidang konsentrasi ilmu yang mana di dalamnya kita tuh bakal mempelajari bagaimana cara mendapatkan informasi, mengolah informasi, terus tuh nanti tuh dari informasinya ada yang entah itu ditulis, terus diedit menjadi sebuah video dan akhirnya tuh menjadi sebuah berita gitu, entah itu ditayangkan di televisi, radio ataupun bentuk percetakan. Nah, kalau menurut pakar siapa ya, aku tuh ada sebuah pakar tuh yang menyebutkan bahwa TV itu merupakan penglihatan jauh gitu istilahnya tuh, kayak gitu. Oh, ada yang bilang istilah penglihatan jauh Iya, ya gitu. betul. Itu tuh istilahnya tuh maksudnya tuh apa tuh sih Teh An? Nah, jadi istilah penglihatan jauh tuh jadi kan kita melihat sebuah informasi berita itu kayak penglihatan jauh. Kita melihat sebuah berita tapi tanpa sadar itu tuh informasinya jarak jauh gitu kan, itu kayak siaran jauh gitu. Nah, sehingga pokoknya Onong Effendi kalau nggak salah, aku nanti ralat aja kalau salah, teman-teman bisa komen gitu. Nah, itu tuh beliau tuh bilangnya si jurnalis televisi itu merupakan penglihatan jarak jauh informasi, penglihatan jarak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Tean. Oke. Kenapa sih akurasi, objektivitas, sama ketepatan waktu itu penting banget buat jurnalis TV? Oke, nah tentu penting ya teman-teman tentang keakuratan berita. Kenapa jurnalis itu harus menyediakan atau menyajikan sebuah informasi yang akurat? Karena apa ya? Karena kalau nggak akurat ya nanti itu informasinya menyesatkan masyarakat gitu. Jadi si informasinya harus sesuai fakta, harus akurat kayak gitu. Nah, kalau objektivitas tuh ya
di dalam sebuah berita tentunya kita harus menyajikan berita itu tanpa terpengaruh dengan bias tertentu gitu. Jadi nggak ada sudut pandang khusus gitu dari seorang jurnalis ataupun wartawan. Kita emang pure sesuai di lapangan gitu menyampaikan informasi, dan itu emang suatu keharusan bagi seorang jurnalis. Nah, terus tentang akurasi waktu. Nah, akurasi waktu itu harus diperlukan ketika di sebuah berita tuh ya harus tepat gitu. Jadi seorang jurnalis itu penting menyampaikan informasi secara cepat dan tepat gitu dah. Kayak misalkan nih informasi tentang 17 Agustus ya pasti itu informasi harus diliputkan dan diberitakan tuh pada tanggal 17-nya. Gak mungkin lah tiba-tiba ditayangkannya ketika udah tanggal 25 September, kan gak nyambung gitu ya. Udah telat ya. Iya, gitu. udah telat itu. Mungkin kayak gitu sih. Oh ya, dengar katanya tuh banyak yang bilang malah seorang jurnalis TV tuh harus jago ngomong katanya gitu ya. Oh, iya. Nah, selain harus jago ngomong, harus jago apa lagi sih, Tean? Oke, nah sebenarnya skill jurnalis itu bukan di ngomong aja gitu. Itu mungkin kalau jurnalisnya itu kalau jadi seorang presenter itu harus jago ngomong gitu. Tapi kalau selebihnya juga kayak di jurnalis itu apalagi di TV nih ya seorang kameramen, entah itu editorial, maupun ketika presenter ngomong tuh nanti ada skrip data dulu kita tuh. Jadi skill menulis terus tuh kayak ngedit video itu juga harus diperlukan gitu. Dan tentunya seorang jurnalis itu penting banget harus bisa membaca, teknik membaca cepat, menulis gitu. Karena kalau jurnalis udah bisa membaca cepat dan nulis cepat tuh nanti informasi tuh mudah banget gitu ketika dia mengolah gitu. Ngomong-ngomong tentang reporter nih, gimana sih rasanya jadi reporter pas lagi liputan bencana alam? Ada tantangannya nggak? Pasti ada setiap tantangan ketika kita meliput, khususnya seorang reporter. Nah, apalagi kalau ketika bencana alam nih ya Teh. Jadi kayak ketika kita mau liput sebuah entah itu korban ataupun peristiwa kenapa sih bencana itu bisa terjadi gitu. Kadang kita tuh kendalanya ketika akses perjalanan. Misalkan kayak itu banjir, longsor ataupun gempa ya. Kita harus bergelut dengan perjalanannya gitu. Jadi ada kendala di waktu gitu ya. Waktu ketika kita mau ke tempat liputan ini gitu. Tapi sedangkan liputan tetap harus harus cepet gitu ya. Maksudnya informasi jangan terlambat gitu. Jadi kita tuh lebih ngolah si beritanya itu ya harus cepat terus tepat gitu. Tapi tetap akurat gitu. Jadi lebih kayak di sana otak tuh harus bermain banget gitu untuk kayak bisa mendapatkan informasi korban ataupun kayak keadaan kondisi di tempat itunya sih kayak gitu. Betul ya. Biar beritanya juga nggak jadi basi gitu ya. Iya, tetap gitu. Jadi harus tetap cepat gitu. Kalau teknologi digital sekarang tuh bikin jurnalis TV berubah nggak, Kak? Kalau berubah secara signifikan sih enggak, karena kita juga masih masih mengikuti gaya dahulu tuh tetap berfungsi gitu. Kayak misalkan berita tetap tetap disalurkan di televisi gitu. Cuman mungkin sekarang itu saluran berita itu jadi nggak hanya di televisi aja, tapi kita tetap nyimpen dokumentasinya, terus ada juga ditayangin di kayak YouTube-nya kayak gitu. Jadi ya terus kadang di berita juga suka ada live streaming sometimes gitu di beberapa media itu. Jadi nggak terpaku di ini doang, di televisi doang kayak gitu sih. Media sosial sekarang nih katanya jadi penting banget nih buat jurnalis TV. Nah, ada yang berubah banget nggak sih? Balik lagi kayak pertanyaan sebelumnya, kalau dibilang berubah sih enggak gitu, cuman kayak penampilannya aja gitu. Mungkin dulu kayak berita tayangan televisi tuh udah di televisinya doang gitu. Nah, tapi sekarang itu suka ada siaran ulangnya tuh kayak kita bisa temuinnya di entah itu YouTube, terus tuh platform Instagram juga kan suka ada, TikTok gitu. Bahkan video cuplikan berita tuh bisa ditemukan juga kayak di Twitter, bahkan Facebook sekarang juga kan menyediakan gitu ya informasi hasil dari berita televisi. Mungkin kayak gitu sih pengaruhnya tuh. Oke, kalau katanya tuh jurnalistik TV itu ada etika ya. Nah, itu tuh penting banget nggak buat jurnalis TV? Kenapa itu? Oke, tentu penting ya berbicara soal etika, di mana kita sebagai jurnalis tuh ada panduan yaitu kode etik gitu ya. Aku nggak bahas secara gamblang, singkatnya aja. Jadi kode etik itu berfungsi untuk yaitu mengatur para jurnalis dalam mengolah informasi, di mana objektivitas, terus keindependenan sebuah berita, dan kayak jadi kita tuh tetap
gak mihak kemana-mana gitu, kayak netralitas, terus ya udah berdiri, jadi nggak ada terpengaruh dari apapun gitu, tapi tetap si berita itu tuh bisa tersampaikan secara akurat gitu. Mungkin menghindari berita hoax juga ya? Iya betul, nah itu fungsi dari kode etik dari seorang jurnalis itu untuk apa ya, si berita itu memang supaya nggak jadi akhirnya hoax, atau ya itu kalau salah sasaran terus salah informasi ya nanti juga menyesatkan yang audiens yang melihatnya gitu mungkin ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Tean. Boleh. Gimana sih caranya jurnalis TV tetap objektif dan nggak bawa-bawa pendapat pribadi? Nah, untuk tetap menjaga keobjektivitasan sebuah informasi berita, tentunya kita harus berpegang teguh pada sebuah fakta gitu ya. Maksudnya berpegang teguh pada sebuah fakta tuh kadang di sini juga emosi seorang jurnalis tuh dia diuji. Misalnya tiba-tiba kerabat kita melakukan sebuah kejahatan ataupun kesalahan, tapi tetap dipublikasikan, misalkan saudara kita tiba-tiba korupsi gitu. Nah, tentunya terus kita dapat tugas nih buat ngeliput saudara kita, tentunya bimbang gitu. Nah, di sanalah kayak kita tetap harus berpegang teguh pada fakta yang ada gitu. Nah, terus juga harus bisa membedakan antara opini sendiri dan juga fakta yang ada. Serta mungkin kalau dari aku tuh untuk menjaga keobjektivitasan sebuah berita tuh kita juga sambil nanya-nanya ke orang gitu, pendapat orang kayak gimana, serta terus menggali data gitu, sehingga berita itu tuh ya tetap objektif kayak gitu. Oke, berarti menggali data lebih dalam itu Betul, penting banget betul ya. betul banget Tesira. Nah, kalau buat segmentasi audiens di TV itu apa sih Kak? Nah, jadi segmentasi audiens itu jadi kayak pembagian kategori informasi gitu. Entah itu informasi yang mungkin kalau di berita berarti kayak ini nih, ada segmen buat tentang politiknya, pendidikan, atau mungkin olahraga gitu. Jadi si berita ini tuh kayak tepat sasaran gitu. Nah, dari pembahasan yang tadi tuh pengaruhnya buat siaran berita itu apa Kak? Gimana? Nah, mungkin kalau siaran berita tuh pengaruhnya aku nanti bahasin aja mungkin ya. Kalau segmen di TV itu jadi kayak pembagian kategori kan tadi kalau kata aku tuh, jadi ya fungsinya kalau misalkan tayangan tuh kan dibagi-bagi kategorinya. Nah, itu tuh memfungsikan supaya tontonan itu layaknya untuk siapa gitu ditontonnya. Misalkan kalau di TV tuh kayak misalkan ini informasi ya untuk anak-anak, lebih kayak tayangan TV ini aja ya, contohnya ada tulisan RBO terus S itu ya itu segmen audiens televisi itu untuk mengkategorikan si audiens gitu. Nah, kalau misalkan nggak disesuaikan tuh ya nanti efeknya kalau misalkan nih si tayangan ini misalkan kayak bahas kriminal, terus tiba-tiba anak nonton berita yang kriminal yang intinya itu misalkan ada tulisan R 13 tahun plus, berarti si orang tua tuh harus bisa apa ya, kayak ngehituin anaknya kalau misalkan ada tayangan 13 tahun ke atas terus misalkan ada tentang kriminal gitu, ya udah anak di bawah 13 tahun apalagi balita ya udah nanti dibawa gitu, jangan sampai lihat tayangan itu ya, karena nanti pengaruhnya juga ke psikologinya si anak juga gitu, lihat tayangan oh ini berita tentang kriminal gitu kan, itu kayaknya nggak baik gitu. Nah, itu dia tadi sedikit gambaran tentang jurnalistik televisi. Dari pengertian, prinsip dasar, tantangan yang dihadapi para jurnalis, hingga perubahan yang dibawa oleh teknologi digital. Sebagai media yang terus berkembang, jurnalistik televisi itu mempunyai peran penting untuk menghibur, menyampaikan, dan mendidik untuk kita semua. Semoga podcast kali ini menambah wawasan baru buat kalian semua ya. See you when I see you. Bye-bye.